Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Esti Elizabeth Kristiani Panggabean. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pertumbuhan nutrien agar atau NA dan potato dextrose agar atau PDA, di mana dua media tersebut akan digunakan untuk mengkultur bakteri dan juga jamur yang ada di laboratorium. Namun karena kondisi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, kita akan melakukan pengkulturan di rumah masing-masing dengan menggunakan alat dan juga bahan seadanya, namun telah dilakukan sterilisasi. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah: yang pertama ada air mineral yang sudah dididihkan, yang kedua ada air rebusan kentang yang tadinya sudah kita cuci bersih lalu kita didihkan, yang ketiga ada, karena kita nggak punya glass beaker, maka kita menggunakan bahan yang tahan panas, yaitu ada 2 wadah dan sudah kita beri label. Yang pertama itu untuk PDA, yang kedua untuk NA, begitu juga dengan sendok untuk adukannya. Kemudian ada 2 wadah plastik yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk pengendapan bahannya nanti. Kemudian ada agar-agar sebagai sumber nutrisi, dan juga ada Royco yang rasa kaldu sapi yang akan digunakan sebagai bahan campuran pada NA. Kemudian untuk sterilisasinya kita menggunakan antis dan juga kita menggunakan serbet, dan kita juga menggunakan cotton bud sebagai alat untuk mengisolasi bakterinya nanti. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Yang pertama kita lakukan sterilisasi pada tempatnya dulu ya, baik itu wadah PDA maupun wadah DNA. Kita aminkan sebentar. Setelah wadahnya mengering, selanjutnya kita masukkan, yang pertama itu ada air mineral. Itu kita masukkan ke wadah NA. Jadi tadi airnya sudah mendidih ya. Yang kedua, air rebusan kentang kita masukkan ke wadah PDA. Selanjutnya kita masukkan tadi agar-agarnya yang digunakan sebagai sumber nutrien. In the great outdoors, forever free. Langsung kita aduk ya sampai larut. Meant to be in the great outdoors, Kemudian kita masukkan juga ke forever free. wadah NA dengan takaran yang sama. Diaduk hingga larut.
Kemudian pada wadah Na kita tambahkan kaldu rasa sapi. like a bird on a Kemudian tree. diaduk juga sampai larut. I'm just sitting here. I got time. Di sini dapat dilihat warna air pada larutan Na itu lebih gelap dikarenakan ada kandungan kaldunya. Sedangkan pada larutan PDA warnanya lebih bening karena hanya mengandung air kentang. It's so beautiful. You and me. Sebelum kita pindahkan ke wadah, kita pertama itu melakukan sterilisasi. In the great Lalu kita ambil wadahnya PDA dan juga Na. forever free. Juga kita lakukan sterilisasi. Kemudian larutan kita pindahkan, jangan sampai larutannya dingin ya. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me are meant to be in the great outdoors. Selanjutnya media yang sudah kita masukkan ke dalam wadah dan telah kita beri label beserta tanggal akan kita masukkan ke dalam kulkas supaya medianya memadat. In the great outdoors, forever free. Setelah media memadat, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan proses isolasi, di mana isolasi bakteri di sini yaitu memindahkan bakteri dari sampel yang ada ke dalam media kultur pertumbuhan. Pertama kita lakukan yaitu proses sterilisasi tangan. I got time, it's clear to see. Kemudian di sini kita akan memindahkan sampelnya. Yang pertama yaitu kita pindahkan sampel A ke media Na. We meant to be in the great outdoors, forever free. Selanjutnya kita pindahkan sampel B Sometimes you need to go ke media take a PDA. step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Setelah proses inokulasi selesai, selanjutnya kita beri label pada wadah. Na yaitu sampel A You and me dan PDA sampel B. Dimana tujuan dari pembuatan label ini yaitu supaya dalam proses penelitian ataupun praktikum yang dilakukan kita dapat mengetahui dengan pasti bakteri apa yang nantinya akan tumbuh di media. in the great outdoors, Kita berpindah ke forever. buku catatan, di mana di sini kita akan membuat hasil pengamatan, hasil praktikum laboratorium mikrobiologi laut. Yang pertama kita beri nomor 1 dan 2, kemudian sampel Bird on a tree.
sampel A dan sampel B. Di sini ada keterangan. Ini nantinya akan diisi setelah kita melakukan proses pengkulturan, di mana proses pengkulturan ini akan berlangsung selama 1 hari atau 1 kali 24 jam. Media yang sudah kita beri bakteri tadi dan juga sudah kita lengkapi dengan label itu akan kita diamkan selama 1 kali 24 jam pada suhu kamar, dan kemudian nantinya akan kita amati bagaimana perkembangan bakteri pada media kultur pertumbuhan. Baiklah teman-teman, setelah kemarin kita melakukan proses inkubasi bakteri yang kita inokulasi dari kedua jenis sampel, yaitu sampel A dan sampel B, yang kemudian kita inokulasikan kepada kedua jenis media, yaitu media PDA dan juga NA, maka hari ini kita akan melihat hasilnya. Apakah bakteri yang kita kultur kemarin tumbuh pada kedua media yang kita buat? Dan nanti pertumbuhan bakteri akan terlihat pada permukaan kedua media. Setelah kita temukan ada pertumbuhan, maka selanjutnya kita lakukan proses karakterisasi secara morfologi, baik dalam bentuk warna, karakteristik lendir atau tidaknya, dan seterusnya. Untuk media PDA pada sampel B, terlihat permukaan media sudah ditumbuhi oleh mikroorganisme. Berdasarkan cirinya, sepertinya yang tumbuh dari kelompok bakteri. Nah, di sini terlihat ada warnanya yang putih susu dan juga ada yang sedikit kekuningan. Juga masih terdapat beberapa jumlah koloni. Kemudian dilihat dari bagian permukaan, di sini ada terdapat lendirnya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk karakteristik yang bisa kita amati. Kemudian untuk media NA juga di sini dapat kita lihat terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada bagian permukaan media. Dan untuk warnanya, di sini terlihat pada media NA warnanya lebih putih susu ya. Dia sedikit berbeda daripada media PDA. Namun yang membedakannya lagi di sini media NA tidak terdapat lendir, sedangkan media PDA ada lendirnya. Dari hasil praktikum yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa kedua media pertumbuhan yang telah kita buat sebelumnya itu dapat digunakan sebagai media untuk pengkulturan bakteri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil praktikum yang telah saya laksanakan di rumah. Sekian dari saya, sampai ketemu